Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Zaman ini disebut juga zaman reptil, karena memang kondusif untuk kehidupan reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan mamalia dan lain-lain. Selanjutnya adalah era Neozoikum atau zaman hidup baru. Era ini dibagi lagi menjadi dua, zaman tersier atau zaman ketiga dan kuartier zaman keempat. Tersier diperkirakan berlangsung sekitar 60 juta tahun. Sedangkan kuartier adalah di mana zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting. Dan zaman ini dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu yang disebut dengan zaman Pleistoken dan Holoken. Zaman Pleistoken berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang ditandai dengan adanya manusia purba. Sedangkan zaman Holoken berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang sampai dewasa ini. Pada zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens atau manusia cerdas yang memiliki ciri-ciri seperti manusia sekarang. Berdasarkan struktur bumi tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia atau makhluk yang menyerupai manusia paling awal terjadi sekitar 650.000 tahun yang lalu. Sedangkan menurut ilmu arkeologi yang meneliti temuan-temuan prasejarah, maka masa kehidupan prasejarah dibedakan menjadi zaman batu dan logam. Disebut zaman batu karena perkakas yang digunakan pada masa itu terbuat dari batu. Dan disebut zaman logam karena bukan hanya bahan-bahan dari batu yang digunakan untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi untuk membuat alat-alat yang diperlukan. Zaman batu sendiri dibagi menjadi tiga masa, yaitu zaman batu tua, tengah, dan baru. Pembagian ini didasarkan pada bentuk alat dan sifat hidup. Pada zaman batu tua, biasanya manusia prasejarah ini hidup berpindah dan berkelompok, dan mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu. Sedangkan pada zaman batu tengah diperkirakan mereka telah hidup menetap dan memiliki kebudayaan. Sedangkan pada zaman berikutnya mereka telah mulai menetap dan menghasilkan makanan sendiri. Berikutnya adalah zaman Megalitikum atau zaman batu muda. Ciri utama pada zaman Megalitikum adalah manusia yang hidup pada zaman ini sudah mampu membuat bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Banyak terdapat bangunan-bangunan besar terbuat dari batu ditemukan, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan mereka, seperti sarkofagus, kubur batu, dan berundang, arca, mendir, dan Tradisi Megalitikum adalah tradisi masyarakat pada masa praaksara berupa kebiasaan masyarakat mendirikan tempat pemujaan untuk arwah para leluhur yang terbuat dari batu-batu besar. Tradisi ini berkembang bersamaan dengan zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Faktor yang mendorong timbulnya kebudayaan ini karena adanya pola kehidupan pendukung budaya batu besar, seperti memproduksi makanan dengan cara memanfaatkan pembukaan hutan untuk ladang berpindah, mulai melakukan pemujaan roh leluhur, dan mulai mengenal tradisi barter. Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka mendorong mereka untuk membuat tempat pemujaan terhadap arwah nenek moyang mereka. Nah, untuk kepentingan pemujaan itu, mereka mendirikan bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Menurut von Hengeldern, arkeolog dan sejarawan mengenai Asia Tenggara dari Austria, kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang, yaitu pertama, Megalitua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum atau 2500 hingga 1500 sebelum Masehi,
yang dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Contoh bangunannya adalah menhir, punden berundak-undak, arca-arca statis. Kedua, megalit muda menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu atau 1000 hingga 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutro Melayu. Contoh bangunan megalitnya adalah peti kubur batu, dolmen, sarkofagus, dakon, serta temu gelang. Yang pasti, semua benda yang terbuat dari batu-batu besar ini sangat erat hubungannya dengan pemujaan terhadap arwah leluhur dan untuk pelayanan jenazah. Keberadaan benda-benda itu dibuktikan dengan adanya penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu pada zaman prasejarah. Di samping itu, banyak juga ditemukan manik-manik, alat-alat perunggu, dan besi. Hasil budayanya tidak dikerjakan secara halus, hanya diratakan secara kasar, terutama untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Peninggalan kebudayaan megalitikum ternyata masih dapat kita lihat sampai sekarang. Beberapa suku bangsa di Indonesia masih memanfaatkan kebudayaan tersebut. Contohnya, Nias, Sumba, Flores, dan Tanah Toraja. Seperti yang telah dijelaskan, umumnya bangunan pada tradisi batu besar ditujukan sebagai penghormatan pada arwah nenek moyang dan dipakai untuk pelayanan jenazah. Untuk penghormatan roh nenek moyang, masyarakat yang hidup pada tradisi batu besar kerap memakai menhir, yaitu bangunan berupa batu tunggal. Menhir atau tugu batu tunggal ada yang berkelompok, ada pula yang dibuat bersama bangunan lain seperti punden berundak-undak. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang tersusun secara bertingkat-tingkat. Fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Dolmen merupakan peti mayat berbentuk meja dari batu yang bagian atasnya dapat digunakan sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya, di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat, agar mayat tersebut tidak dimakan oleh binatang buas. Maka, kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Sarkofagus atau keranda batu adalah peti mayat terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup juga dari batu. Kubur batu adalah peti mayat yang terbuat dari batu-batu besar. Kubur batu dibuat dari lempengan papan batu yang disusun persegi 4 berbentuk peti mayat yang dilengkapi dengan alas dan bidang atasnya juga berasal dari papan batu. Dakon yang berbentuk menyerupai mainan congklak adalah alat untuk membuat ramu-ramuan, dan batu temu gelang yang menyerupai arena dari tumpukan batu berbentuk bulat. Manusia masuk ke zaman logam. Kebudayaan logam yang dikenal di Indonesia berasal dari Dongson, nama kota kuno di Tonkin, Vietnam, yang menjadi pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Karena itu kebudayaan perunggu di Indonesia disebut juga dengan kebudayaan Dongson. Munculnya kepandaian mempergunakan bahan logam tentu diikuti dengan kemahiran teknologi yang disebut perundagian.
Logam tidak dapat dipukul-pukul atau dipecah seperti batu untuk mendapatkan alat yang dikehendaki, tetapi harus dilebur terlebih dahulu baru kemudian dicetak.